Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika yang menyenangkan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang sistem koordinat. Dari saya, Niluh Haryati, SPD. Selamat mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Semangat ya! Nah, pada kesempatan ini, tentang sistem koordinat, kita awali dengan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita tidak terlepas dari bidang koordinat. Nah, pada bidang koordinat ini ada sumbu yang mendatar, disebut dengan sumbu X, atau sumbu horizontal, dan sumbu yang tegak disebut dengan sumbu Y, atau sumbu vertikal. Nah, di sini saya memberikan contoh sebuah titik, titik A, kemudian ada B, ada titik C, dan ada titik D. Titik A, di sini koordinat titiknya adalah 2,6. Lalu bagaimana posisinya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y? Nah, titik A berjarak 2 satuan, nah dari sini 2 satuan terhadap sumbu Y, dan berjarak di sini ada 6 satuan terhadap sumbu X. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Nah, ini dijelaskan. Kemudian titik B. Sebelum di titik B, nah di sini yang di kuadran di sini disebut dengan kuadran 1, di mana X-nya positif, Y-nya positif. Sekarang kita pindah ke titik B. Titik B dengan koordinat min 4,3. Posisinya terhadap sumbu Y, dari sini kita hitung, 1, 2, 3, 4. 4 satuan berjarak terhadap sumbu Y. Dan terhadap sumbu X berapa satuan? 1, 2, 3. 3 satuan terhadap sumbu X. Dan titik B ini berada di kuadran kedua, di mana X-nya adalah negatif, sedangkan Y-nya adalah positif. Sekarang kita menuju ke titik C. Titik C ini koordinatnya min 3, min 2. Nah, min 3, min 2, kita hitung jarak terhadap sumbu Y. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi jaraknya terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Jarak terhadap sumbu X adalah 1, 2. 2 satuan. Jadi titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Titik C berada di kuadran ketiga, di mana X-nya adalah negatif, sedangkan Y juga negatif. Kita lanjut sekarang dengan titik D. Titik D ini pas berimpit pada sumbu X. Dia berada pada koordinat 3,0. Bagaimana posisinya? Nah, terhadap sumbu Y, dia berjarak 1, 2, 3. 3 satuan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X, nah karena dia berimpit, maka dia jarak terhadap sumbu X adalah 0 satuan. Jadi titik D ini 3 satuan terhadap sumbu Y, 0 satuan terhadap sumbu X. Jadi titik D ini ada di kuadran berapa sekarang? Karena dia berada pas di sumbu X, berimpit, maka dia ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Jadi kuadran 4 di sini daerahnya adalah untuk X-nya positif dan Y-nya adalah negatif. Jadi kalau kita lihat di sini 2,6. Jadi jarak terhadap sumbu Y itu adalah 2 dan jarak terhadap sumbu X adalah 6. Kalau yang di sini jarak terhadap sumbu Y-nya adalah 4, jarak terhadap sumbu X-nya adalah 3. Kalau D ini jarak terhadap sumbu Y adalah 3, jarak terhadap sumbu X adalah 2. Begitu juga nomor D. Jarak terhadap sumbu Y adalah 3, jarak terhadap sumbu X adalah 0 satuan. Nah, baiklah kita lanjut.
Jadi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti tadi kita simpulkan tanpa melihat gambar, tanpa melihat bidang koordinat, kita tahu bahwa jaraknya adalah, kalau misalnya Ibu berikan contoh 4 buah titik, A 2,6 koordinatnya. Maka jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Nah, inilah jarak terhadap sumbu X-nya, yaitu 6 satuan. Jarak terhadap sumbu Y-nya berapa? Adalah 2 satuan. Begitu juga yang B. Jarak terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Jarak terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Kalau jarak tidak ada negatif. Begitu juga yang nomor 3 dan nomor 4. Baik, kita lanjut sekarang. Nah, jadi tadi kita berbicara kuadran. Kuadran 1, jadi koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya adalah positif juga. Lalu kuadran 2, nah di sini adalah X negatif, Y positif. Kuadran 3, Y negatif, X juga negatif. X negatif, Y negatif. Kuadran 4 adalah X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, baik, itu adalah tentang kuadran tergantung daripada koordinat titik masing-masing. Sekarang kita lanjut adalah posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Nah, di sini ada 2, titik asal dan titik tertentu. Nah, kalau tadi kita lihat posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang bagaimana terhadap titik asal? Titik asal itu adalah 0,0. Nah, di sini titik asal. Sekarang kita lihat ada, Ibu berikan contoh 4 buah titik. Ini, koordinatnya 2,6. Bagaimana posisi terhadap titik asal? Jadi posisinya kita mencari titik A dari titik asal. Kita selalu bergeraknya, pertama mendatar, kemudian lalu tegak. Nah, dari sini menuju ke A, kita harus bergerak mendatar ke kanan. Nah, berapa satuan ini? 2 satuan ke kanan. Jadi ini 2 satuan ke kanan. Setelah sampai di sini, kita bergerak naik atau ke atas. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas. Jadi posisinya adalah 2 satuan ke kanan, 6 satuan ke atas. Jadi mendatar terlebih dahulu baru tegak. Nah, sekarang kita mencari B. Titik B, posisi koordinat titik B terhadap 0,0. Jadi kita mulai dari 0,0. Kita bergeraknya ke kiri terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4 sampai angka di bawah titik B. Jadi 4 satuan ke kiri. Nah, setelah itu kita naik lagi. 1, 2, 3. Adalah 3 satuan ke atas. Jadi ini min 4,3. Jadi min 4 kalau negatif berarti dia bergerak ke kiri. Kalau di sini Y-nya adalah positif, maka dia bergerak ke atas. Sekarang titik C. Koordinatnya adalah min 3, min 2. Jadi dia bergerak dari 0,0 adalah ke kiri 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri. Dan 1, 2. 2 satuan ke bawah. Jadi di sini 3 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Jadi X-nya negatif berarti dia bergerak ke kiri, 3 satuan. Y-nya negatif berarti dia bergerak ke bawah. Jadi kalau X itu adalah ke kanan atau ke kiri, sedangkan Y ke atas atau ke bawah. Kalau X positif ke kanan, kalau X negatif ke kiri. Kalau Y positif ke atas, kalau Y negatif ke bawah. Nah, begitu juga D adalah 3,0. Jadi dia bergerak 3 satuan ke kanan. Nah, setelah itu dia diam di sini, tidak bergerak naik, tidak bergerak turun. Jadi 3 satuan ke kanan, 0 satuan ke atas, atau boleh 0 satuan ke bawah, boleh. Baiklah, kita lanjut sekarang. Posisi titik terhadap titik A, B. Nah, apa tujuannya di sini? Kita mencari posisi sebuah tempat terhadap tempat yang lain. Misalnya ini ada rumah, ada sekolah, ada kantin, ada pasar. Nah, 4 tempat ini kita akan cari posisinya. Kita mau ngambil dari mana? Misalnya kita tahu rumah ini adalah koordinatnya 2,6 terhadap 0,0. Nah, kemudian kalau sekolah posisi terhadap 0,0 adalah min 4,3. Sekarang kita mencari posisi rumah terhadap sekolah.
rumah terhadap sekolah berarti kita mencari rumah mulai dari sekolah. Jadi kita bergeraknya dari sekolah. Nah, sekarang kita bergeraknya mendatar ke kanan. Jadi kita bergerak ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Setelah itu ke atas 3 satuan. Jadi 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Begitu juga pasar. Nah, pasar terhadap sekolah. Nah, jadi posisi pasar terhadap sekolah. Jadi kita mencari pasar ini dari sekolah. Jadi kita mendatar dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai di titik di atas pasar. Jadi 7 satuan ke kanan. Jadi 7 satuan ke kanan. Setelah di sini kita ke bawah. 3 satuan. Jadi 3 satuan ke bawah. Jadi itulah dari sekolah kita mencari pasar. Sekarang kita mencari kantin. Posisi kantin dari sekolah. Kantin dari sekolah kita bergeraknya ke kanan dulu 1 satuan. Kemudian baru ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Nah, jadi di sini kesimpulannya, kalau rumah terhadap sekolah, berarti rumahnya 2,6, sekolahnya min 4,3, itu kita bisa seperti tadi, menggerakkan langkahnya mendatar dan tegak. Nah, di sini kesimpulannya, tanpa kita melihat gambar pun kita bisa mencari posisinya. Misalnya, rumah terhadap sekolah, rumahnya 2,6, sekolahnya min 4,3. Tinggal kita kurangi. 2 dikurangi min 4. Kurang min 4 menjadi ditambah 4. Berarti 2 tambah 4 menjadi 6. Jadi positif 6. Jadi 6 satuan kalau positif berarti yang pertama berarti bergerak ke kanan. 6 satuan ke kanan. Sekarang Y-nya 6 dikurangi 3. Berarti hasilnya adalah 3. Jadi karena positif berarti dia bergerak ke atas. Begitu juga ini. 3 dikurangi min 4. Jadi 3 tambah 4 jadinya 7. Karena satuannya positif, 7 berarti ke kanan. Kemudian 0 dikurangi 3, berarti negatif 3. Karena negatif 3 berarti ke bawah 3 satuan. Begitu juga yang ini, min 3, min 2. Min 3 kurang 4, jadi min 3 tambah 4 jadinya min 1. Jadi min 1 itu adalah 1 satuan ke, nah, di sini ditambah ya. Jadi min 3 ditambah 4 adalah 1. 1 satuan ke kanan karena positif. Min 2 kurang 3 jadi min 5. Karena min 5 berarti ke bawah 5 satuan. Nah, itulah untuk kita melihat tanpa melihat gambar. Hanya dengan melihat koordinatnya. Tinggal dikurangi rumah, dikurangi sekolah. Ya. X-nya terlebih dahulu, baru Y-nya. Selanjutnya sekarang kita lihat jarak dua buah titik pada bidang koordinat. Jadi untuk jarak, misalnya ada garis AB. Di mana A koordinatnya X1, Y1, B X2, Y2. Nah, koordinat AB adalah rumusnya akar dari X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurang X1 dikuadratkan. Contohnya, A koordinatnya 2,3, B adalah 5,1. Jadi, AB jaraknya akar dari 5, ini X2, dikurangi 2 adalah 5 kurang 2 dikuadratkan jadinya 3 kuadrat. Sekarang 1, X2, Y2-nya adalah 1, dikurangi min 3, kurang min jadi plus. Jadi 1 ditambah 3, dikuadratkan menjadi 4 kuadrat. Jadi ini hasilnya 9, ini kuadrat hasilnya 16. Akar 25 adalah 5 satuan. Nah, itulah untuk jarak dua buah titik. Ini adalah yang mendatar, X2 kurang X1. Kalau ini yang tegak, Y2 kurang Y1. Nah, itulah untuk rumus jarak dua buah titik. Nah, demikianlah kesempatan ini Ibu sampaikan sistem koordinat. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa lebih mengerti dan lebih menyenangkan. Nah, demikianlah yang sudah Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.